وشفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita agar kita dapat melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang syamil mutakammil. Agama Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Dikatakan agama yang sempurna dan paripurna, tidak ada satu urusan pun di dunia ini yang terlepas daripada aturan ajaran agama Islam. Semuanya diatur oleh ajaran agama Islam. Dari urusan rumah tangga sampai urusan pemerintahan, dari urusan kita mau tidur sampai tidur kembali, semua diatur oleh ajaran agama Islam. Dari lahir manusia sampai ke meninggal, semua diatur oleh ajaran agama Islam. Tengoklah ketika manusia lahir, seorang bayi lahir, maka dianjurkan oleh ajaran agama Islam, diazankan di telinga kanannya dan diikomatkan di telinga kirinya. Azankan di telinga kanannya dengan kalimat-kalimat thayyibah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai akhir azan kalimat la ilaha illallah. Anak itu tumbuh dengan sempurna, tumbuh dewasa dengan mengikuti aturan-aturan ajaran agama Islam sampai dia hendak meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut, maka diatur oleh ajaran agama Islam. Islam mengajarkan kepada orang yang sedang sakaratul maut, hendaklah ditalkinkan di telinga kanannya dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai orang tersebut yang sedang sakaratul maut mengucapkan kalimat terakhirnya dengan kalimat la ilaha illallah yang akan mengantarkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggal dunia, maka Islam terus mengatur agar jenazah dimandikan dengan air yang bersih, air bersih yang air suci dan mensucikan, air mutlak, air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Tidak bisa mentang-mentang dia bos SPBU, dia katakan nanti kalau saya meninggal dunia jangan mandikan saya dengan air, maka mandikanlah saya dengan pertamak. Itu tidak mungkin, karena ajaran agama Islam sudah mengatur bahwa setiap orang meninggal jenazahnya dimandikan dengan air suci dan mensucikan. Setelah itu dia kapani dengan 3 helai kain kapan, walaupun dia kaya raya. Kalau dia seorang laki-laki, maka dikapani dengan 3 helai kain kapan. Tidak
boleh dia seenaknya, saya mau dikapanin nanti dengan kain yang paling mahal, dengan kain yang terbuat dari sutra. Itu tidak boleh, karena Islam sudah mengatur sedemikian rupa. 3 helai kain kapan, kain yang apabila dipegang diraba terasa kasar, itu bagi laki-laki. 5 helai kain kapan bagi perempuan. Setelah itu diatur oleh ajaran agama Islam agar jenazah itu dimakamkan. Pun demikian, termasuk yang diatur oleh ajaran agama Islam ialah masalah makanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua agar makan makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa-apa yang ada di bumi halalan thayyiba. Syaratnya 2 saja. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah baik. Halal artinya makanan itu dapat dikonsumsi oleh manusia dan dibenarkan oleh ajaran agama. Yang kedua adalah thayyib, baik. Apakah ada makanan yang halal tapi tidak baik? Ada. Contohnya saja seperti durian. Durian itu adalah halal, makanan yang halal. Apabila dikonsumsi oleh orang yang mempunyai riwayat darah tinggi, maka itu tidak baik bagi dirinya. Kalau dia paksakan makanan yang halal tapi tidak baik bagi dirinya, tentu dia akan jim, dia akan sakit. Makanan itu akan memberi madarat kepada dirinya. Contoh lain, makanan yang halal tetapi tidak baik adalah daging kambing. Daging kambing itu halal, tetapi daging kambing tidak baik bagi orang yang mempunyai riwayat penyakit kolesterolnya tinggi. Maka itu tidak boleh dikonsumsi. Apabila dia paksakan untuk mengkonsumsi daging kambing padahal kolesterolnya tinggi, tentu dia akan memberikan mabarat kepada dirinya. Pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Siapakah yang mengikuti langkah-langkah syaitan itu? Yang mengikuti langkah-langkah syaitan itu diantaranya orang yang makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tengok dari jenisnya, makanan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi beberapa jenis. Yang pertama, makanan itu adalah halal tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Telur itu halal tetapi kita peroleh dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram. Telur itu diambil dari kandang ayam tetangga sebelah, dicurinya, maka telur yang halal itu menjadi tidak halal, menjadi haram, tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Yang kedua, makanan itu haram karena pengolahannya. Ayam itu halal, daging ayam itu halal, tetapi apabila diolah dengan cara yang tidak benar, tidak disembelih dia, kita pegang ayam, kakinya kita pijak, mati ayam itu, diolah, digoreng, maka walaupun diolah sedemikian rupa, maka tidak boleh dikonsumsi oleh kita karena makanan itu diolah dengan cara yang tidak benar. Yang ketiga, makanan itu didapat dari cara yang halal, diolah dengan cara yang halal, tetapi disajikan dengan piring yang terbuat daripada emas dan perak, maka makanan itu akan menjadi haram, tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Yang keempat, makanan itu haram karena zatnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Telah diharamkan bagi kalian, yang pertama adalah bangkai, maitah itu bangkai.
Kita tengok ada bangkai kerbau, dagingnya banyak. Kita ambil daging kerbau itu, kita ambil buntutnya, diolah menjadi sop buntut, kita makan, maka itu tidak boleh. Itu barang yang haram, karena bangkai pada dasarnya secara zatnya itu haram. Dibikin apapun, diolah seperti apapun, tentu tidak boleh dikonsumsi. Itu barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ad-dam. Dam itu darah. Darah itu secara zatnya haram dikonsumsi. Darah apabila dibiarkan akan mengental seperti hati. Apabila darah sudah mengental, ada orang mengolah menjadi rendang darah, maka itu tidak boleh kita konsumsi. Walaupun nampaknya harum, tercium, nampaknya indah, menggoda mata untuk menyantapnya, maka makanan itu tetap tidak boleh dikonsumsi, karena makanan itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makanan yang haram karena zatnya, walahmal khinzir, daging babi. Daging babi itu apabila diolah seperti apapun, lemaknya menjadi campuran bumbu masak, lemaknya menjadi campuran coklat, maka tetap diharamkan oleh Allah, tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa makanan yang diharamkan tidak boleh dikonsumsi oleh kita? Karena makanan itu akan mempengaruhi kepada diri dan jiwa kita. Makanan yang diharamkan itu akan berpengaruh buruk kepada diri kita. Makanya ada satu pepatah, kamu adalah apa yang kamu makan. Kamu adalah apa yang kamu makan. Apabila makananmu baik, makananmu halal, maka kamu termasuk orang yang baik. Apabila makananmu buruk, makananmu haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu termasuk orang yang baik. Karena apa? Makanan akan sangat berpengaruh kepada jiwa dan diri kita. Orang yang sering mengkonsumsi barang yang haram, maaf cakap, di kepalanya terngiang-ngiang haram, haram, haram. Otaknya senantiasa memerintahkan kepada keburukan, senantiasa mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpengaruh buruk terhadap jiwa seseorang. Pun demikian, makanan itu akan berpengaruh kepada badan seseorang. Makanan yang haram akan berpengaruh buruk kepada badan seseorang. Tengoklah sekarang, ada satu virus yang sangat menakutkan di dunia ini. Semua orang takut terhadap virus ini, melebihi takutnya virus HIV/AIDS yang menyebar luas di hampir seluruh negara di dunia terjangkit virus, yaitu COVID-19 atau COVID-19, biasa dikenal dengan virus corona. Kalau kita telusuri dari mana munculnya virus ini pertama kali, kita tahu pertama kali munculnya virus ini dari satu daerah di negeri Cina sana yang bernama Wuhan. Kalau kita tengok di Wuhan, kenapa muncul virus tersebut? Ternyata orang Wuhan di sana gemar mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka suka mengkonsumsi sop kelelawar. Mereka senang mengkonsumsi sop katak. Mereka sering makan daging babi, daging anjing yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muncullah satu penyakit, wabah penyakit yang menakutkan. Sampai detik ini belum didapat obatnya, belum didapat penawarnya. Muncul virus itu dari daerah Wuhan yang sering mengkonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar terhindar kita daripada virus corona tersebut, yang pertama adalah kita rajin cuci tangan. Sebetulnya ini adalah perintah yang basi, karena 14 abad yang lalu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk berwudu
bukan hanya tangan yang dicuci, bukan hanya tangan yang dibasuh, tetapi mulut kita dicuci, hidung kita dicuci, kaki kita dicuci, telinga kita dicuci, agar kita bersih sehingga kita dapat terhindar daripada virus yang mematikan itu. Yang kedua, mengkonsumsilah barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, satu lagi ialah kita banyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan wabah ini merebak ini karena banyak manusia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beristighfar, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahal azim min kulli dzambil azim, la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Ma nuzilal azabu illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah." Wabah itu tidak akan diangkat oleh Allah. Wabah itu tidak akan diturunkan oleh Allah kecuali dengan adanya dosa-dosa manusia, dan wabah itu tidak akan diangkat oleh Allah kecuali karena taubat daripada dosa manusia. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. راحوا كل شي ناسين، اجامل مرة مرتين، ادور معك وكل زين، حتى المستحن شال.